Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas kami yaitu tentang perancangan data warehouse dan dashboard analytics untuk optimalisasi bisnis penyewaan DVD rental dengan studi kasus database DVD rental dengan dimentori oleh Kak Alian Fitri. Oke, di sini ada tim kami. Yang pertama ada Anissa Maharani Tio Hashim dengan 3 digit NIM terakhir 190. Setelah itu ada Yuliana Linda Kurnesari dengan 3 digit NIM terakhir 201. Setelah itu ada Tiffany Azawa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 256. Setelah itu ada Vika Sverlian dengan 3 digit NIM terakhir 166. Pertama ada industri DVD rental masih bertahan di beberapa daerah, sehingga pemanfaatan teknologi dan data analytics menjadi penting. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perancangan TI, dashboard BI, dan data warehouse dapat meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Proyek ini memanfaatkan database DVD rental untuk menganalisis perilaku pelanggan, tren penyewaan, performa store, dan efektivitas inventaris guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi bisnis DVD rental. Setelah itu, database yang digunakan adalah database relasional untuk proses penyewaan DVD, terdiri dari tabel-tabel utama yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key, sehingga membentuk struktur data yang terintegrasi dan konsisten. Adapun tabel-tabel utama, yang pertama ada aktor, yang menyimpan data aktor yang berperan di film, setelah itu ada address yang berisi data alamat-alamat, setelah itu ada city, tabel yang berisi daftar kota, ada country, tabel yang menyimpan daftar negara, ada customer, tabel yang menyimpan data pelanggan, ada film yang berisi informasi film, ada film aktor, yaitu tabel penghubung antara film dan aktor, ada film kategori, tabel yang menghubungkan film dengan kategori atau genre tertentu. Setelah itu ada inventory, yaitu catat yang menyimpan informasi bahasa yang digunakan dalam film. Ada payment yang mencatat pembayaran atas penyewaan, ada rental yang mencatat transaksi penyewaan, ada staff, data pegawai, dan store dan kos toko. Setelah itu ada metodologi Dantos. Metode yang kami gunakan ada restore database, ada pengolahan data dengan Weaver, ada staging, ada data warehouse, setelah itu data mart, dan dashboard. Tools-tools yang kami gunakan, restore database dengan menggunakan PostgreSQL, pengolahan data dengan ada Weaver, staging dengan Pentaho, dengan Tableau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Implementasi project. Yang pertama, input database DVD rental ke PostgreSQL. Yang pertama yaitu membuat database DVD rental ke dalam sistem manajemen PostgreSQL, yaitu membuka PGAdmin 4 atau PostgreSQL, lalu memasukkan sandi, mengklik kanan pada database, create dan database, lalu masukkan nama dengan nama DVD rental underscore OLTP, lalu klik button save. Lalu kita melakukan restorasi. Next. Kita melakukan restore, yaitu mengklik kanan pada database DVD rental, lalu klik restore, lalu mengklik tombol folder pada file database dan ekstensi .tar, dan kita simpan di file yang kita inginkan. Next. Selanjutnya next Fanny. Selanjutnya yaitu pembuatan staging area. Staging area didefinisikan sebagai penyimpanan data sementara yang terletak di antara database sumber OLTP dan data warehouse. Staging berfungsi sebagai ruang kerja untuk melakukan berbagai proses transformasi data sebelum data dimasukkan ke dalam struktur data warehouse yang lebih terstruktur. Next. Lalu ada pembuatan staging area. Yang pertama, membuka the Weaver, lalu mengklik kanan pada database dan klik new database, lalu memasukkan database name yaitu DVD rental staging, lalu mengklik OK. Database DVD rental staging berhasil dibuat. Lalu menambahkan skema baru pada database DVD rental staging dan memasukkan skema name log, lalu klik OK. Skema baru berhasil ditambahkan. Mengklik kanan pada skema public dan kita harus merename-nya. Melakukan rename skema public menjadi staging, lalu klik OK. Skema berhasil dibuat. Next. Lalu memasukkan script SQL log, mengklik CTRA pada SQL script, lalu klik button execute SQL. Pastikan database atau skema yang tersambung sudah sesuai.
Struktur table log berhasil dibuat. Mengklik kanan pada database DVD rental underscore OLTP, lalu pilih generate SQL, pilih DDL, lalu mengklik button copy. Menempel DDL ke SQL script yang sudah terhubung ke database staging at DVD rental underscore staging. Namun hapus bagian for key untuk menghindari error dan ganti skema publik menjadi staging. Mengklik Ctrl A pada SQL script, lalu klik button execute SQL dan struktur table staging berhasil dibuat. Next. Lalu di sini ada gambar koneksi database di Petlanho. Sebelum menjalankan transformasi dan job di Petlanho, langkah pertama yaitu membuat koneksi database. Pada proyek ini menggunakan koneksi DVD rental OLTP dan DVD rental staging. Masing-masing diatur menggunakan tipe PostgreSQL dan host localhost dan portnya 5432 serta username dan passwordnya sesuai kredensial. Next. Di sini juga ada sebuah tampilan tabelist table DVD rental, yaitu transformasi ini berfungsi sebagai membandingkan daftar tabel di OLTP dan tabel yang sudah ada di staging, lalu menghasilkan daftar tabel yang belum diproses. Hasil akhirnya berupa nama-nama tabel yang siap dieksekusi oleh job utama beserta informasi tanggal prosesnya. Lalu ada TF read data DVD rental, yaitu berfungsi sebagai pembaca dari OLTP dan membuat ke table staging, sekaligus menyalin data log yang diperlukan dari OLTP ke staging melalui langkah select values. Next. Lalu ada log table masuk DVD rental, berfungsi mencatat tabel yang sudah berhasil dimuat ke staging dan membaca data log dari OLTP dan menyimpannya ke table log di skema staging. Tujuannya memastikan setiap tabel diproses memiliki jejak pencatatan yang rapi. Lalu ada job execute data DVD rental, berfungsi menjalankan proses ETL dalam satu tabel dan mulai dari pembaca dan OLTP staging, mencatat jumlah record dan tanggal proses, melakukan pengecekan log, lalu menyimpan catatan keberhasilannya sebelum dinyatakan selesai. Next. Lalu yang terakhir ada main job DVD rental, yaitu pengendali utama ETL, menghasilkan daftar tabel yang akan diproses eksekusi ETL per tabel dan menutup proses dengan status sukses setelah seluruh langkah selesai. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada desain data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang terpusat dan dirancang untuk menggabungkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber secara historis. Data warehouse ini terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi menyimpan informasi deskriptif yang memberikan konteks dalam proses analisis. Biasanya berisikan atribut yang menggambarkan suatu entitas atau mendeskripsikan suatu entitas. Lalu ada tabel fakta, yaitu menyimpan data transaksi atau nilai terukur yang dianalisis, serta terhubung ke tabel antar dimensi melalui foreign key. Next. Membuat struktur tabel data warehouse melalui the beaver. Untuk step by step-nya, yang pertama membuka the beaver dulu, lalu klik kanan pada database, kemudian memasukkan database name, yaitu DVD rental underscore DWH, lalu klik OK. Kemudian database DVD rental underscore DWH pun berhasil dibuat. Kemudian klik kanan pada skema dan rename, kemudian melakukan rename dari skema public menjadi data underscore warehouse, lalu klik OK, dan skema berhasil diubah. Next. Selanjutnya ada pengolahan Pentaho. Sebelum dilakukan pengolahan Pentaho transformasi, maka dilakukan database connection dulu melalui Pentaho. Di bagian data warehouse ini menggunakan koneksi DVD rental underscore staging dan DVD rental underscore DWH. Yang nanti settingannya tuh disesuaikan dengan localhost masing-masing, kemudian dites terlebih dahulu apakah sudah berhasil terhubung atau enggak ke PostgreSQL-nya. Next. Selanjutnya ada pengolahan data melalui Pentaho, yaitu transformasinya. Yang di gambar sebelah kiri itu ada dim customer. Dim customer adalah tabel dimensi yang menyimpan informasi lengkap tentang customer. Tabel ini merupakan hasil penggabungan data dari staging customer, staging address, staging city, dan juga staging country. Jadi bagian tabel ini gabungan dari
4 jenis tabel staging. Kemudian yang di sebelah kanan ada DIMDAT. DIMDAT ini adalah tabel dimensi yang berisi informasi tentang tanggal, dan tabel ini digunakan untuk memberikan konteks waktu pada analisis datanya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada yang di gambar sebelah kiri, ada di film aktor. Di film aktor adalah tabel dimensi yang menyimpan informasi terkait aktor dan film yang diperankan. Tabel ini merupakan hasil penggabungan data dari staging film aktor, staging language, staging film kategori, dan staging kategori. Jadi pada tabel ini tuh gabungan dari 6 jenis tabel staging. Kemudian di sebelah kanan selanjutnya itu ada dim inventory. Dim inventory adalah tabel dimensi yang menyimpan informasi terkait inventaris atau stok film di toko. Tabel ini merupakan hasil penggabungan data dari staging inventory, staging store, staging film, staging address, staging city, dan juga staging country. Jadi pada tabel ini menggabungkan dari 6 jenis staging tabel. Next. Selanjutnya di gambar sebelah kiri itu ada dim staff store. Dim staff store ini adalah tabel dimensi yang menyimpan informasi terkait staf dan toko tempat mereka bekerja. Tabel ini merupakan hasil penggabungan data dari staging store, staging staff, staging address, staging city, dan juga staging country. Jadi pada tabel ini merupakan gabungan dari 5 jenis tabel staging. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada fact rental. Fact rental adalah tabel fakta yang menggabungkan data dari 5 dimensi yang sudah saya jelaskan tadi. Terdiri dari dim customer, dim date, dim inventory, dim film aktor, dan juga dim staff store yang digabungkan jadi satu tabel. Proses ini dilakukan dengan lookup ke setiap dimensi untuk mengolah kolom lalu menyimpan datanya dengan ID fakta dan durasi penyewaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pembuatan data mart. Data mart adalah hasil pengolahan data yang berasal dari data warehouse yang berisi kumpulan data yang difokuskan pada satu topik atau area analisis tertentu. Berbeda dengan data warehouse yang cakupannya luas dan mencakup seluruh domain data mart dirancang lebih sederhana, terfokus, dan langsung mendukung kebutuhan analitik spesifik. Setelah itu ada pembuatan skema data mart. Yang pertama adalah membuka the beaver. Setelah itu membuat skema baru yang ada di dalam database data warehouse. Setelah itu memberi nama data mart pada skema yang baru dibuat. Lalu klik OK. Setelah itu skema data mart berhasil dibuat. Next-nya, setelah itu kita koneksikan database ke Pentaho. Jika koneksi telah berhasil, akan menampilkan seperti gambar yang ada di kanan. Di sini adalah tampilan dari data mart DVD rental yang berisikan beberapa komponen, yaitu ada fact DVD rental, ada dim film aktor, ada lookup film aktor, ada dim customer, ada lookup customer, ada dim staff store, ada lookup staff store, ada dim inventory, ada lookup inventory, ada dim rental payment, ada lookup rental payment, ada dim date, ada lookup date, ada select value, ada tabel output, dan ada text file. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Nik. Oke, buat tahap berikutnya adalah visualisasi dan analisis dashboard. Nah, visualisasi di sini adalah proses penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, peta, atau tampilan visual lainnya yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman informasi. Pada proyek ini, visualisasi dibuat menggunakan Tableau untuk menampilkan hasil analisa. Next. Oke, di tahap awal sebelum melakukan visualisasi, kita menginput hasil data mart yang dalam bentuk CSV tadi ke dalam Tableau. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan itu adalah gambar data hasil data mart yang berhasil masuk di dalam Tableau. Next. Oke, di sini kami ada 15 analisa. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di dashboard, tapi di sini saya akan menyebutkan apa aja analisa yang kita gunakan. Yang pertama itu ada total revenue, ada total rental, kemudian next.
Yang ketiga ada total customer. Yang keempat ada total film. Next. Yang kelima ada total inventory. Yang keenam ada trend revenue by month. Next. Yang ketujuh ada trend rental by month. Yang kedelapan ada revenue dan rental by country. Next. Kemudian ada revenue dan rental by store. Terus ada revenue dan rental by film. Next. Kemudian ada revenue dan rental by kategori film. Revenue dan rental by rating film. Next. Kemudian ada revenue dan rental by rental cost. Kemudian ada top 5 customer. Ada return analysis, dan info ini digunakan untuk navigasi di salah satu chart nantinya. Mungkin bisa langsung next ke bagian dashboardnya dan bisa langsung dibuka Tableau publiknya. Oke, di dashboard boleh minta tolong dibesarin dulu, Fani, di bagian sebelahnya share. Oh, bukan di bawah. Ya, itu. Oke, di dashboard pertama itu menampilkan dashboard analytics, yang dimana di ini saya menjelaskan semua analytics-nya secara keseluruhan. Yang pertama ada total revenue. Total revenue di sini saya mengambil menjumlahkan semua payment amount-nya. Dilihat bahwa total revenue-nya ada 61.303 dolar. Kemudian di total rental, di sini saya menggunakan calculated field untuk meng-count semua rental ID-nya. Dan hasilnya ada 14.592. Kemudian untuk total customer, di sini saya juga menggunakan calculated field untuk mengetahui berapa jumlah customer semuanya. Dilihat bahwa total rental dan total customer itu memiliki hasil yang sama, yaitu 14.592. Kemudian di total film, saya juga menggunakan calculated field untuk meng-count seluruh film ID-nya, yang dimana hasilnya 14.554. Kemudian di chart yang bagian bawah adalah trend revenue by month. Di sini saya menggunakan payment amount, jumlah dari semua payment amount-nya, kemudian menggunakan payment date. Nah, di sini saya pengen tahu kenapa kok menggunakan payment date. Saya pengen tahu tren pendapatan di setiap bulannya itu bagaimana. Dilihat bahwa terjadinya peningkatan dari bulan Februari hingga bulan April dan terjadinya penurunan drastis di bulan Mei. Nah, adanya peningkatan tersebut karena adanya musiman penyewaan di setiap tokonya. Kemudian terjadi penurunan drastis di bulan Mei. Kemudian di chart berikutnya ada trend rental by month. Di sini saya menggunakan total rental yang sudah saya buat di calculated field tadi dan menggunakan rental date-nya. Di sini kenapa kok menggunakan rental dates? Karena saya pengen tahu jumlah penyewaan di setiap bulannya seperti apa. Dapat dilihat bahwa dari bulan Juni ke bulan Agustus terjadinya peningkatan dan terjadinya penurunan drastis dari bulan Agustus hingga bulan Februari. Dari dua line chart ini dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuatif atau peningkatan dan penurunan yang sangat tajam. Jadi kayak kalau misalkan adanya peningkatan itu berarti adanya terjadinya musiman seperti itu. Kemudian di bagian bawah, di bagian maps itu ada revenue dan rental by country. Jadi di sini saya menggunakan customer country, kemudian payment jumlah dari seluruh payment maunya dan total rental. Nah, di sini dapat untuk payment maunya, untuk payment maunya saya taruh di bagian warna dan untuk total rentalnya saya letakkan di bagian size-nya. Jadi dapat dilihat kalau misalkan ada negara yang memiliki warna gelap, itu adalah negara yang menghasilkan banyak pendapatan. Dapat dilihat bahwa bisa diarahkan di warna yang paling gelap, ini di bagian maps-nya. Bukan. Mohon maaf, bisa kembali dulu. Kembali ke home. Itu dimatikan dulu. Ya, itu dimatikan dulu ya. Di bagian maps-nya, bentar. Di bagian maps-nya, dapat lihat kalau warna yang paling gelap adalah customer country di Cina dengan jumlah payment-nya ada 5.247 dan count of rental-nya ada 1.296. Nah, di sini terlihat negara mana aja yang menghasilkan banyak pendapatan dan dari segi penyewaan. Nah, dari adanya chart ini, kita bisa menggunakan strategi pemasaran nantinya.
Oke, di selanjutnya ada chart revenue dan rental by store. Di sini saya menggunakan store by country, kemudian jumlah dari seluruh payment amount-nya, dan total rental. Nah, untuk payment amount-nya itu saya letakkan di bagian warna. Jadi dilihat bahwa warna yang paling gelap adalah tokoh dari negara tersebut yang menghasilkan banyak pendapatan. Dilihat dari chartnya bahwa Australia, toko yang ada di negara Australia itu adalah toko yang menghasilkan banyak pendapatan dibandingkan di Kanada. Sama dengan halnya rental. Untuk di rental saya letakkan di bagian size, di mana ternyata toko yang ada di negara Australia itu menghasilkan banyak banyak customer yang melakukan banyak penyewaan di toko Australia tersebut dibandingkan Kanada. Kemudian di bawah itu ada button info. Bisa diklik dulu button infonya, Fani, minta tolong. Nah, di button info ini kita menginformasikan pada pengguna bahwa di bagian chart ini bisa digunakan filter untuk beralih ke dashboard selanjutnya ya, tentang ringkasan di setiap tokonya bagaimana. Bisa di-close. Oke, bisa diklik salah satu di Australia atau di Kanada. Oke, di next dashboard selanjutnya itu adalah Store Analytics. Karena di awal tadi yang diklik adalah toko yang berada di country Australia, jadi keseluruhannya akan ke filter semuanya yang ada di toko Australia tersebut. Yang pertama itu ada total revenue, di mana di sini adanya pendapatan di Australia itu ada $30.683. Kemudian total rentalnya ada 7.385, total customer-nya juga 7.385, total filmnya 7.359, dan total inventory-nya di sini saya menggunakan calculated field juga untuk meng-count seluruh inventory ID-nya. Dan hasilnya ada 738.5. Oke, selanjutnya ada revenue dan rental by film. Di sini saya menggunakan film title, kemudian jumlah dari seluruh payment amount-nya, dan total rental. Untuk total rental itu saya letakkan di bagian warna, dan payment amount-nya dilihat bahwa film Apache Divide, Dogma Family, dan Skywalk Duck itu adalah film yang menghasilkan banyak pendapatan. Sedangkan film yang berjudul Shop Cabin itu adalah film yang paling banyak dipinjam oleh customer. Jadi mungkin bisa saya lanjut dulu untuk penjelasannya. Kemudian revenue dan selanjutnya ada revenue dan rental by kategori film. Nah, di sini saya menggunakan film kategori, jumlah dari seluruh payment amount-nya, dan total rental. Nah, untuk secara perwarnaan sama, total rentalnya saya masukkan ke dalam warna, jadi saya tahu kategori film mana yang paling banyak disewa. Kemudian untuk pendapatannya itu dilihat bahwa kategori sport, sci-fi, dan animation itu menghasilkan pendapatan lebih banyak gitu. Kemudian ada revenue dan rental by film rating. Di sini saya menggunakan film rating, jumlah dari seluruh payment amount-nya, dan total rental. Sama dengan halnya yang sebelahnya, untuk total rentalnya saya masukkan dalam warna, jadi bisa dilihat bahwa film Parents Strongly itu paling banyak disewa. Kemudian dan Parents Strongly juga yang menghasilkan banyak pendapatan. Dari ketiga chart ini bisa dilihat bahwa adanya film, kemudian kategori film, dan film renting yang jadi favorit pelanggan. Jadi bisa dimaksimalkan di inventories-nya nantinya. Kemudian di bagian bawah itu ada revenue dan rental by rental cost. Di sini saya menggunakan grouping di bagian rental cost. Jadi harga yang memiliki harga tinggi itu saya beri nama expensive, dan harga yang memiliki harga standar saya berikan nama standar, dan harga yang murah itu saya beri nama low. Dapat lihat bahwa di sini saya menggunakan tadi itu grup dari rental cost-nya, kemudian payment amount-nya, dan total rental. Untuk total rentalnya saya masukkan ke dalam warna. Nah, di sini dilihat bahwa rental cost yang memiliki harga mahal itu paling banyak menghasilkan banyak pendapatan. Tapi untuk total rental cost yang memiliki harga murah itu lebih banyak disewa. Jadi dari strategi harga pun juga mempengaruhi analisa bisnis ke depannya. Seperti itu. Kemudian dari top 5 customer. Di sini saya mengambil
5 customer, di mana dilihat dari 5 customer ini yang menghasilkan yang memberikan banyak pendapatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa customer tersebut yang paling loyal dan paling banyak meminjam dan paling banyak menghasilkan pendapatan pada toko tersebut. Kemudian selanjutnya ada return analysis. Di sini saya menggunakan calculated field dari film duration dan max duration. Apabila ada customer yang mengembalikannya lebih dari maksimal durasinya, berarti dia mengembalikannya secara terlambat. Nah, kalau misalkan itu masih kurang dari maksimal duration-nya, berarti customer mengembalikannya tidak terlambat. Namun dilihat dari chart ini, donat chart ini, bahwa banyak customer yang mengembalikannya tidak terlambat dibandingkan customer yang mengembalikannya terlambat. Nah, sini saya menggunakan tadi yang calculated analisisnya, terlambat dan lambatnya, kemudian count customer-nya. Jadi kita bisa tahu ada berapa customer yang mengembalikan terlambat sama tidak. Kemudian juga menggunakan count of rental-nya. Nah, dilihat dari bawah dapat dianalisis bahwa return analysis juga mempengaruhi kebijakan dari toko tersebut. Membuat SOP-nya seperti itu. Gimana sih caranya biar customer ini nggak mengembalikannya secara terlambat? Mungkin itu analisis dari dashboard kami. Bisa kembali ke Canva, Rani. Oh, mohon maaf sebelumnya ada sedikit penjelasan bahwa di setiap dashboardnya itu menggunakan filter payment date dan rental date. Nah, di sini saya menyediakan ada filter payment date dan rental date agar pengguna itu bisa mengetahui pendapatan dan rental di setiap periodenya. Oke, mungkin untuk penjelasan dashboardnya cukup segitu. Mungkin bisa kembali ke Canva. Oke, next. Bisa next kesimpulan. Oke, buat kesimpulannya, proyek ini berhasil membangun solusi bisnis intelligence yang terintegrasi melalui proses ETL, perancangan data warehouse berbasis star schema, dan pembuatan dashboard interaktif yang menyajikan insight penting terkait pola penyewaan, pendapatan, perilaku pelanggan, performa store, dan efektivitas pengelolaan inventaris. Secara teknis, proyek ini menghasilkan data yang lebih bersih, terstandarisasi, dan mudah dianalisis. Sementara secara bisnis mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan strategis, termasuk dalam optimalisasi stok film, perencanaan promosi, serta evaluasi kinerja operasional. Oke, bisa next. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mentor Kak Alia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.